Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات jemaah Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah berikan kita keinginan dan azam untuk berada di tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya dan berbuah nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam juga bersambung kepada para ahlul bait, istri, anak, cucu dan cicit beliau, dan para sahabat, para tabi'in, siapapun yang mengikuti sampai akhir masa. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pelajaran bersama Imam Muslim rahimahullah, masih dalam kitab As-Salah, babu sutratil musallih, masih berkaitan dengan masalah sutra dan hukum-hukum yang terkait dengannya, sampai pada hadis nomor 261 atau 507 berdasarkan urutan kitab. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, itu Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Qala, dia berkata, qara'tu ala Malik, saya bacakan hadis ini kepada Malik, Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari, Abu Abdullah al-Madani, Imam Darul Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4. An Abi Nadhr, dari Abu An-Nadhr, itu Salim al-Madani. An Busr ibn Sa'id, dari Busr ibn Sa'id al-Abid al-Madani, Maula Bani Tamim. Anna Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa sesungguhnya Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang meriwayatkan hadis at-tarawih, arsalahu ila Abi Juhaim, dia mengutusnya kepada Zaid bin Khalid, mengutus Busr ibn Sa'id kepada Abu Juhaim. Abu Juhaim al-Ansari, namanya Abdullah ibn al-Harith
Ibnu Sammah Al-Ansari An-Najjari. Yas'aluhu, menanyakan kepadanya, maza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil marri, tentang orang yang berjalan melintas baina yadayil musalli, di depan orang yang salat. Qala Abu Juhaim, Abu Juhaim menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Andainya orang yang lewat melintas di depan orang yang salat, apa yang madza alaihi, apa akibat yang akan dia tanggung, berarti apa dosanya. Lakana an yaqifa, pasti dia memilih untuk berdiri arba'in, selama 40, khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, dia menunggu 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang salat tadi. Qala Abu Nadhr, Abu Nadhr perawi hadis ini dari Busr ibn Sa'id mengatakan, la adri, saya tidak tahu, qala arba'ina yawman, apakah dia mengatakan 40 hari, au syahran, atau 40 bulan, au sanah, atau 40 tahun. Artinya dia lupa, yang penting 40. Nah, andainya 40 jam saja pun sah, itu sudah berat dibanding dengan lewat di depan orang salat. Andainya antum punya kepentingan pekerjaan 40 hari atau 40 jam lah ya, enggak usah 40 hari lah, 40 jam. 40 jam berapa hari itu? Hah? Itu hari kerja, jam kerja, jangan jam tidur makan, jangan. Hari kerja 40 bagi 8, 5 hari kan. Antum menunggu 5 hari itu lebih ringan daripada lewat depan orang yang salat. Kan kita kadang-kadang kan karena mengejar terlambat masuk kerja, sah, atau terlambat makan siang, atau terlambat menikah, atau terlambat, pokoknya kan itu semuanya takut terlambat sehingga lewat di depan orang salat. Padahal berat keterlambatan kita. Orang paling, kalau salat sunat paling lama berapa menit atau berapa jam? Kayaknya jarang-jarang ya berjam-jam salat sunat ya, paling-paling, apalagi sendiri. Orang pandai boleh lah, nanti kalau sendiri 2 menit. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi menunggu 40 lebih baik daripada lewat di depan orang yang salat. Saking besarnya kerusakan yang akan kita tanggung atau dosa yang akan ditanggung oleh seseorang tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka melewati atau melintas di depan orang yang salat itu bukan perkara mudah dan perkara biasa. Karena orang sekarang sedang berhadapan dengan Allah. Lalu kita melintas di antara dia dengan Rabbnya. Yang Maha Kanggu, orang sedang berbicara munajat dengan Allah, lalu kita lewat di depannya. Sawak depan wama foto aja misi lalu no kan ya. Depan wama pose kan ya bakoda. Misi lo, misi lewat. Kan enggak, depan orang yang sedang bermunajat kepada Rabbnya. Tolok kecil tuan-tuannya, misalnya Pak Sekda sedang baca akad depan Pak Bupati, tolok tuan-tuan lewat di antaranya ya. Bini toloknya mah enggak jelas. Jadi kaum muslimin,
Pasti kita tidak bisa. Ya, karena kita menghormati. Kita kena menghormati. Jadi menghormati orang salat yang ketika itu sedang bermunajat kepada Rabbnya itu jauh lebih besar. Sehingga yang melanggar itu hukumannya jauh lebih berat. Jadi katanya bahwa kalau dia tahu apa dosa yang dia tanggung, maka dia lebih baik menunggu 40. Perawi mengatakan saya tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ambil yang terkecil 40 hari. Subhanallah. 40 hari itu bukan sedikit. Oleh itu kaum muslimin, kalau dihitung jam kerja 40 hari berarti berapa hari kerja? 50 hari kerja. Kalau 8 jam sehari 40 bagi 8 berarti salah saya. 40 hari bagi 8. Oh 5, maaf saya sudah bilang di 5 tadi ya. Diulang lagi, salah lagi. Nah, Allah musta'an. Nah, menunggu 40 hari. Kalau 40, maksud saya 40 bulan tadi. 40 bulan. Apalagi 40 tahun. Makanya bersabar kita dulu untuk selesai dia sholat, baru kita lewat. Kecuali darurat. Kalau contoh nak mati orang lagi kan, itu kan dia kau salah. Tapi kalau hanya darurat nak makan ya kan, tahan dulu. Atau misalnya darurat, kalau bahasa orang jawab kebelet nak ke belakang pada situ letak saya, itu mungkin kan ya, apalagi dalam musajid sahih, itu namanya darurat. Tapi kalau seandainya hal biasa, anak sekedar hajat, nak takut terlambat dan sebagainya, maka cari jalan yang lain. InsyaAllah bisa banyak jalan. Makanya oleh sebab itu disarankan kepada kita untuk solat untuk di tempat yang paling aman. Jangan solat di dekat pintu, tempat orang berlalu lalang, atau jangan solat di tempat tawaf, tempat orang sedang berkeliling. Sah? Atau jangan solat di jalan tempat orang trotoar orang sedang berlalu lalang. Makanya ketika solat seseorang cari tempat yang paling aman dan pakai sutrah. Cila tempat yang paling sudut. Itu dah ujung lewat dah, apik coro dah orang lain. Awaklah melakukan usaha yang sangat maksimal. Kecuali karena memang kita mungkin tidak dapat tempat lagi di tempat-tempat yang ramai, situ nanti bulunya tahu situ toga. Kalau macam-macam dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak apik jalan. Tak apik jak, kadang dia tipu kawan sujud dianya. Tak apik itu. Itu bisanya fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Tak apik lili tampil lah dia ketong sampah lah. Masalah tidak najis dan ini. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini peringatan dari Nabi SAW terhadap orang-orang yang sembarangan lewat di depan orang yang salat. Qala rahimahullah, hadatsana Abdullah ibn Hashim ibn Hayyan al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hashim ibn Hayyan al-Azdi al-Abdi. Qala hadatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi', itu Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, imam atau thiqatul faqih, guru Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihimah. An Sufyan, dari Sufyan, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri. An Salim bin Nadhr, dari Salim bin Nadhr Al-Madani. An Busr ibn Sa'id Al-Abid Al-Madani Maula Bani Tamim. Anna Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu arsala ila Abi Juhaim Al-Ansari, mengirim atau mengutus kepada Abi Juhaim Al-Ansari. Siapa nama tadi? Abdullah ibn Al-Haris ibn Sammah Al-Ansari Al-Najjari
ma sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa yang kau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maksudnya tentang masalah tadi, tentang hukum atau orang yang melintas di antara orang yang salat. Fa zakara bi makna hadis Malik, maka dia sebutkan semakna dengan hadis Imam Malik tadi, riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Taib, maknanya sama dengan hadis Malik, yaitu seseorang kalau tahu apa yang akan ditanggungnya dari dosa melintas di depan orang yang salat, lebih baik dia menunggu selama 40, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa besar sekali dosa yang ditanggung oleh seseorang yang lewat di depan orang yang salat. Ya, ini harus selalu diingatkan, dan bagi kita yang salat harus selalu pula untuk menghalangi. Dan seperti tadi, kita supaya tidak punya andil untuk memberi kesempatan kepada saudara kita berbuat dosa, maka cari tempat salat yang aman. Jangan di tempat orang sedang banyak melintas. Apalagi di negeri kita orang banyak yang tak paham masalah ini. Ya, banyak yang tak paham. Mak tak kena buang ini enggak awak kira dah kalau di batu nah. Pulangin main tu solatnya kan. Kecil buat main dah. Ah? Kena salam deh. Sangko salam. Sangko salaman deh. Allah musta'an. Ya, sangko salaman kira ini. Kalau jaraknya, hah? Itu jaraknya sampai tempat sampai masuk jarak kita berlintas kira-kira berapa? Antara sutra tadi, antara sutra. Orang tu tak pakai sutra. Kalau tak pakai sutra, tak ada hurmahnya. Kita lewat jauh aja dari dia. Kalau tak, ini kan konteksnya yang pakai sutra, yang tidak pakai sutra, ini salah. Tapi kita harus juga menjauh daripada lewat. Tak mungkin lah, tak ada boleh lewat 10 meter depannya asal. Nah, ini konteksnya pakai sutra yang masih melintas di depannya, melintas karena di depan sutra kan boleh melintas. Nah, baik, qala rahimahullah, haddatsani Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi, telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi. Qala hadatsana Ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim. Qala hadatsani Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Qala, dia berkata, kana baina musalli atau musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syah, adalah jarak antara tempat sujud Nabi. Jadi kalimat musalla di sini maksudnya bukan musajinya, tapi maksudnya adalah tempat sujudnya, tempat salatnya. Memang kalimatnya musalla, tempat salat, tapi tentu saja maksudnya dia di sini adalah tempat sujud. Kana baina musalla Rasulullah sallallahu wa bainal jidan, antara tempat salatnya, tempat sujudnya dengan dinding itu mamarrus syah, yaitu tempat yang bisa lewat seekor kambing. Kambing jalurnya berapa? Kalau sepeda motor kan 0,5 meter cukupnya ya. Kalau kereta sama. Kalau motor 2 meter. Kambing? Tidak ada jalan khusus kambing nih. Iya, lebih kurang segitu. Lebih kurang 30 cm atau sekitar itu. Artinya mamar rusak. Ini menandakan bahwa dianjurkan mendekat ke sutra. Mendekat ke sutra. Jangan jauh, karena kalau berjauh dari sutra tidak mungkin kita menghalangi orang kecuali dengan melangkah ke depan.
dan itu tidak termasuk darurat yang dibolehkan, tidak termasuk darurat yang dibolehkan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebelum ini, bahwasanya tidak dianjurkan seseorang untuk menghalangi itu sampai bergerak dari tempat sholatnya. Berarti memang harus dekat dengan sutra, harus dekat dengan sutra. Seperti kita ini berapa meter kan sajadah kan? Hah? Semeter 20 ya? Semeter 20. Baik. Datang sutra di depan. Sujud habis sujud dah kan? Mana nanda dah habis dah. Mana tinggi? Kalau cukup dah. Mana tinggi dah cukup, sehingga rakaat kedua lah kencang. Lah kencang. Apalagi mazhab Hanafi lah. Tak boleh gerak seketik pun. Allah musta'an. Akhirnya sab menurut keinginan masing-masing. Itulah perlu mengaji itu. Perlunya mengaji bahwa meluruskan sab itu adalah harus diupayakan. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang diluruskan itu di sab dia rakaat pertama, rakaat kedua, anda kan jadi imam boleh sih bisa kan. Jadi tapi kita dapat mungkin tetap menjaga lurusnya sab itu, menjaga lurusnya sab itu sampai akhir salat. Nah, jadi ini menunjukkan jarak yang dekat sekali antara tempat sujud dengan sutrahnya. Di sini sebut jidar karena Nabi menjadikan dinding sebagai sutra. Dan juga terdapat kalau tidak bahwa sutra itu bisa digunakan barang apapun yang bisa menjadi pelindung di antara kita, dan dinding adalah yang paling sering dijadikan sebagai sutra atau tiang atau peti-peti yang ada atau rak-rak mushaf yang ada, seperti dalam Nabi SAW salat menghadap ustuana atau sebuah peti yang ada di dalam masjid, tempat penyimpanan mushaf, mushaf. Nah, kemudian Imam Muslim melanjutkan, hadatsana Ishaq ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, itu Ishaq ibn Ibrahim ibn Miqsad ibn Makhlad ibn Rahuyah al-Khurasani, yang dikenal dengan Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawayhi, wa Muhammad ibn Muthanna, dan Muhammad ibn Muthanna al-Basri, Abu Musa Az-Zamin. Wal lafdhu li Ibn al-Muthanna, lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaz riwayat Ibnul Muthanna, Muhammad Ibnul Muthanna. Ini Imam Muslim kelebihannya adalah menyebutkan perbedaan lafaz yang disampaikan oleh para perawi. Qala Ishaq, berkata Ishaq, akhbarana, Ishaq mengatakan akhbarana, wa qala Ibnul Muthanna, berkata Ibnul Muthanna haddatsana. Apa beda akhbarana hadatsana? Kalau terjemahnya ke bahasa kita sama artinya, dalam menceritakan, memberitakan sama, tapi dalam ilmu hadis ada bedanya. Kalau hadatsana itu ada seperti kata Imam Syafi'i kemarin, kalau hadatsana itu syekh yang membacakannya, kalau akhbarana murid yang membacakan dan syekh meniyakan atau mengiyakannya. Itu beda, sehingga mereka membedakan hadatsana dengan akhbarana. Kemudian akhbarana juga lebih umum, kadang-kadang juga dipakai untuk riwayat bil ijazah, riwayat dengan ijazah. Ijazah adalah izin dari syekh untuk meriwayatkan hadis. Baik, wa qala Ibnu Muthanna haddatsana, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Mas'adah an Yazid, yakni ibn Abi Ubaid, dari Yazid ibnu Abi Ubaid, an Salamah wa huwa ibnul Aqwa, yaitu Salam ibnul Aqwa radhiyallahu ta'ala annahu kana yataharra mawdi'a makanil mushaf yusabbihu fihi, bahwa dia selalu mencari tempat penyimpanan mushaf di masjid. Yusabbihu fihi,
bertasbih di situ. Apa makna bertasbih? Salat sunat. Jadi kalimat bertasbih yang dimaksud adalah salat sunat. Jadi disebut dengan yusabbih, disebut dengan salat sunat. Naam. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra dzalik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga sering mencari tempat itu salatnya. Berarti di mana? Di Masjid Nabawi. Wa kana bainal mimbari wal qiblah, dan letaknya antara mimbar dengan kiblat, berarti ini sampai imam awak selalu salat sunat barangkali ya, tapi kurang tak? Nah, yaitu antara mimbar dengan kiblat. Qadru mamar syah, yaitu sekira antara dia dengan tempat sujudnya tadi, sekira lewatnya kambing. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini Salam bin Al-Aqwa mencontohkan atau menceritakan bahwa beliau selalu salat di tempat penyimpanan mushaf tadi, itu salat sunat di situ, yang mana letaknya antara mimbar dengan kiblat, dan jarak antara tempat sujudnya dengan dinding itu sekitar mamarru asyah, yaitu sekira tempat lewatnya anak atau lewatnya kambing. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga di sini menunjukkan bahwa melazimi suatu tempat di masjid karena ada fadilatnya atau ada keutamaannya, itu dibolehkan. Karena para ulama sepakat tidak boleh mencatar tempat di masjid. Pokok dan sikotawi oleh orang lain lah, itu sepakat ulama mengatakan tidak boleh, ya, kecuali inyo tahu dahulu sampai, itu lain. Kalau inyo tahu dahulu sampai, tidak bolehnya. Tapi kalau tak ada lapias itu tidak boleh, yang lain itu tidak boleh. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Jadi itanul masjid itu dilarang. Tetapi kalau memang dia setiap hari dahulu sampai, tidaklah boleh dilarang lah. Mak apa sih kau tahu dia lolen? Tak. Karena yang lebih berhak, yang lebih cepat. Kecuali ada keutamaan di situ, atau untuk hajat tertentu. Misalnya tempat syekh menyampaikan kajian, misalnya di Raudhah dulu, itu yang pas di Raudhah itu Syekh Umar Falata, ya, ngajarkan Sahih Bukhari, emang khusus kursinya di situ, jadi anjaklah kursinya dulu. Nah, karena memang sudah diizinkan untuk mengajar di Raudhah. Kalau gini tidak ada di turun, ini Raudhah lah pakai pisah masuk. Kalau dulu awal-awal kami di situ, alhamdulillah bisa lolok di situ. Tidak kan dia lolok dek polisi lah. Tidak ada uang lah. Kalau kini, artinya kalau lewat tidak dapat sekali dua, tidak dapat lah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Orang dahulu senang dapat. Makanya di situ dulu bisa kami belajar sampai selesai di Raudhah. Apalagi kalau lapis Isya, apalagi kalau selesai musim haji. Jadi tadi dah bisa liang-liang situ. Bisa liang-liang di Raudhah. Ada dulu majelis Syekh Pulata di situ. Di sampingnya adalah majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang alhamdulillah kami bisa menamatkan bersama beliau Sunan An-Nasai, kecuali mungkin sepertiga atau hampir setengah dari juz pertama, karena ketika sudah sampai beliau sudah lanjut, karena kami terlambat setengah semester waktu tahun pertama itu.
Jadi terlambat setengah semester karena visa terlambat, akhirnya tidak mengikuti hampir setengah dari juz pertama, dan selebihnya alhamdulillah sampai tamat hampir setiap hari, setiap pekan. Jadi dalam sepekan itu 5 hari dimulai duduk. Awak sekali sepekan lah bosan sih, limai selama 3 tahun setengah buat tamat alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi raudhah misalnya tempat yang utama, tidak boleh kita mencatat tempat di masjid kecuali karena ada keutamaan. Tetapi kalau ada kebutuhan dan hajat seperti yang disebutkan tadi, maka dibolehkan. Maka itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, karena dia lihat Nabi alaihi salatu wasallam sering dulu menjadikan tempat itu tempat untuk salat sunat di situ, yusabbih. Karena berarti dia ingin mendapatkan fadilat untuk salat di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Wallahu alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempatnya antara mimbar dengan kiblat, yaitu sekira bisa antara dia dengan kiblat itu atau dengan dinding, bisa antar tempat sholatnya dengan dinding lebih kurang bisa lewatnya seekor kambing. Nah, qala rahimahullah haddatsanahu Muhammad ibn Muthanna, diceritakan oleh kepada kami oleh Muhammad ibn Muthanna, yaitu al-mulaqab biz-Zamin al-Basri. Qala hadatsana Makki, telah menceritakan kepada kami Makki, yaitu Makki bin Ibrahim. Qala Yazid, berkata Yazid, yani Yazid bin Abi Ubaid, akhbarana, dia berkata, kana Salamah, dulu Salamah, yani Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, yataharra salata, selalu mencari-cari tempat salat indal ustuwana, di samping ustuwana, yaitu tempat penyimpanan mushaf tadi, allati indal mushaf, atau di samping mushaf. Faqultu lahu, lalu saya tanyakan, ya Aba Muslim, wahai Abu Muslim, araka tataharra salata inda hadhil istuwana, saya melihatmu mencari atau selalu mencari tempat salat di tempat ini, di tempat istuwana itu. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra salata fiha, saya melihat Rasulullah SAW sering mencari atau menyengaja salat di tempat itu. Jadi dia dalam rangka mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, misalkan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam untuk salat di tempat dekat ustuana atau peti tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة لا حول. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله الله. لا إله إلا الله ولا شيء. اللهم ربنا اهدنا الصلاة والقرآن. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi hadis tadi, hadis Salam bin Al-Aqwa menunjukkan bahwa pentingnya untuk mengambil sutrah di yang dekat dengan dinding, yang kemudian fadilat untuk mencari tempat-tempat yang diyakini ada keberkahan di situ, seperti tempat yang selalu dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun kalau tidak, maka tidak dibolehkan untuk mengambil tempat khusus untuk kita di masjid yang dapat menghalangi orang lain untuk mendapatkannya, kecuali karena ada hajat-hajat tertentu, ada keutamaan tertentu, atau ada darurat yang mengharuskannya. Wallahu a'lam. Karena masalah yang setelahnya masalah lain, maka kita undur pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala, yaitu tentang masalah yaqa'us salata al-himar wal mar'atu wal kalbu al-aswad, yaitu bisa memutus salat keledai, wanita, dan anjing hitam. Ini masalah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang, sambil juga sekali menjawab subuhat-subuhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Masuk sama tino jawab ya keledai dan insyaallah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, Masalah sutronya jemaah kan imam. nah, Sementara antara imam dengan jemaah itu agak terlalu melebar, Ustaz. Yang kedua, antara imam, sutronya imam pun tak ada. Jauh agak sekian meter dan ke depan. Masalahnya. kalau sekian meter enggak sutro namanya? Itulah Lapangan. lapangan nomor 10 Nah, meter. nah. Nah, jadi sutronya jemaah itu kan imam. iya, Antara imam sutranya dengan- jemaah, sutranya imam. dalam sementara imam itu ada pula satu tak lagi ke depan aja. Nah, di doken kayaknya, mungkin lupunya kadang, atau kadang tidak nawur. Dan puan aja dan disuruh orang jadi imam sebelum sajid, gue nengok sesuatu yang bisa aja sutra tidak ada. Tidak aja imam jemaah. Dia antara imam dan jemaah jauh. Tidak. Nanti tamunya. Kalau saja Honda lewat semeter dia imam dan jemaah. Antara itu imam dan ada sutra ke depan. Itu yang dimasalah tadi. Jadi sana. Jadi kalau jarak imam dengan dengan makmum tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya tapi jana ini di masjid tu nyawa masjid kau itu. Ya itu jaraknya semeter mobil. Tidak ada masalah. Kalau itu tidak masalah. Kita becak lah. Wallahu a'lam, anda tidak tahu masalahnya itu. Artinya tidak pernah disebutkan dalam pembahasan bahwa atau apa yang lupa bahwa makmum dengan imam
Anda tidak tahu ada pembahasan ini atau belum sampai ilmu saya kepadanya. Tapi yang saya tahu bahwasanya antara imam dengan sutrahnya harus dekat. Antara orang sholat sendiri dengan sutrahnya harus dekat. Supaya ketika ada orang yang lewat bisa dia halangi. Dia halangi. Dan itulah maksud daripada sutrah. Kalau tidak ada sutrah nama dah. Nah, adapun sudah sutrah imam jauh dari imam, berarti tidak sutrah nama orang. Berarti imam tidak pakai sutrah, makmum pun tidak pakai sutrah. Makanya imam dalam ini berdosa dia. Nanti kalau ada orang melintas di antara saf, berarti kan melintas daripada orang yang salat yang tidak pakai sutrah. Maka kalau ada dosanya itu ditanggung oleh imam. Makanya al-imamu dhamin. Kata Nabi SAW, imam itu penjamin. Imam itu penjamin. Jadi baik tidak baiknya salat jemaah itu kepada imam kembalinya. Ya, sampai seseorang ke jemaah atau ke dalam panjang no salat, imam juga penjamin masalah. Jadi oleh sebab itu maka imam itu harus memang sangat sensitif dengan keadaan jemaah. Harus sangat sensitif dengan keadaan jemaah. Misal kalau kita sholat jadi imam di masjid bandara, misalkan, walaupun wak habis 30 juz, tapi jemaah tidak butuh hafalan wak dah. Nah, insyaallah hafalan kelas-kelas apa? Jalan wadduha, jalan paling panjang. Kecuali kita hafal jadwal pemberangkatan. Misalnya kita lah sholat zuhur ini, misalnya jam 12.45 kan, nanti penerbangan setelah zuhur baru jam 2.30. Misalkan masih ada waktu kan, itu tidak apa dah. Tapi kalau tidak tentu jadwal, anggap je orang sedang nak pay. Oleh sebab itu maka jangan menunggu jemaah agak lama seketek, tapi sholatnya mungkin pendek. Tapi kalau sudah penerbangan terakhir, sampai lah, tidak ada orang kan bangkit. Tapi kalau kita di masjid yang masya Allah sudah orang dah mengaji dan senang dengan lamanya imam, panjangnya sholatnya, saat itu tentu kita panjangkan. Ini kalau tidak panjang mereka kena wangi lewat dia. Seperti ada yang menceritakan di daerah di Basra, ada juga yang saya dengar juga di Mesir, kalau syekh itu jadi imam semalam tarawih 7 juz setengah. Berarti sekali sampai malam khatam. Tapi tidak ada orang banyak dah. Itu awak 7 ayat setengah lah bilang wah. Jadi kuitlah 7 juz setengah. Jadi beda keadaan. Akan ada di sebuah masjid di Basra, ya, imam pertama sekali 3 malam khatam, berarti 10 juz semalam kan. Sudah itu sakit imam tu, ganti imam 2, diubah deh jadi 7 juz setengah, wangi jemaah kayaknya. Apa dia berubahnya? Iya, apa dia berubah? Akhirnya baliang lihat ke 10 juz semalam. Itu permintaan jemaah. Tapi kalau jemaah awak khatam juanya, tapi dari wadduha bilang tingginya usahanya. Wadduha sampai an-nas. Nya memang itu definisi khatam jak kene. Awak khatam Quran suaknya. Awak juga kata khatam tu tanyong ya. Khatam sudah apa ya kan? Dari wadduha sampai an-nas. Berarti mau baca doa dulu dia baunya. Awak sangka dari Al-Fatihah sampai an-nas. Itulah khatam sudah ustaznya. Alhamdulillah banyak kader-kader penghafal Quran. Rasanya saya tanya khatam dari Al-Fatihah apa enggak? Itu dari wadduha sampai an-nas. Oh, begitu. Sama kamu kayak nek dalusan ni. Bikin kesagun. Nah, tapi yang sekarang yang memang khatam sekarang memang sudah alhamdulillah sudah banyak, alhamdulillah. Tadi sudah banyak. Jadi apa tadi? Imam dhamin. Imam itu menjamin. Maka oleh sebab itu imam harus mengetahui keadaan jemaah sampai kepada masalah sutra tadi. Jadi jangan dianggap ringan. Jangan dianggap ringan kan tadi. Sudah jelas itu, menunggu 40 lebih baik daripada melintas. Kemudian orang melintas depan kita yang tidak pakai sutra,
itu bisa mengurangi pahala sholat kita. Nanti melintas orang di depan makmum kita tidak pakai sutra, berarti tidak ada sutra makmum, kurang pahala sholatnya. Itu salahnya adalah pada imam. Nah kalau seperti itu, ajaklah, walaupun yang berpendapat cukup garis sajadahnya kan, ia ada berdasarkan hadis yang dhaif itu dan yang minimalis. Misalnya kan pendapat minimalis. Padahal pada ulama yang mengatakan itu kalau tidak nawa, kalau tidak nawa, ya baru boleh menganggap garis itu. Padahal hadisnya juga dhaif. Hadisnya juga dhaif kalau tidak ada. Ikan tak langsung je nak pada ado. Bang ini buat sutra kan. Bang ini buat sutra. Sada koyeno kajinya. Mana koyeno menolak pada nama nemo kan? Hah? Koyeno nolak lah kan? Nah. Jadi yang menolak sebenarnya yang menolak tu lebih koy daripada yang menemo. Jadi ambillah yang maksimal. Wallahu taala alam. Jadi esok kalau nampak bang 5 meter jak sutra Anton kayaknya. Hah? Yang tahu tentu memberitahu. Nah, karena mungkin imamnya belum tahu atau mazhabnya mazhab minimalis. Nah, kita maksimalkan. Dibantu dia untuk memaksimalkan. Ya, mohon maaf je untuk meyakinkan itu tidak sewanto itu. Masih banyak nama kalau ini kau sutroro. Hah? Ada nama buang kan? Iya. Nanti ada nama buang. Apa loh gajinya? Iya. Asyik buang tiang dulu kayaknya. Kalau ada buang sutra, buang tiang musajid kali cuy ya. Buang dinding tu sekali. Soalnya zaman Nabi tidak ada dinding tidak ada tiang tengah musajid gitu kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, mungkin beliau mazhabnya minimalis gitu. Jadi kita bantu untuk memaksimalkannya. Yalah. Anton je tahu. Nah, lala takbirnya tu tak kita jalan je dia lah. Nah. Itu apanya? Hah? Itu gibam namanya. Salat maghrib pakai surat Al-A'raf. Itu tanya ke imamnya pengurus. Apanya? Itu dah pakai dana. Iya. Enggak paham dah, maaf. Oh, enggak cukup aku tu. Jadi buat lu tu. Iya, tapi insyaallah cukup. Kalau lancar hafalannya dan copek bacaannya cukup. Nya 26 ayatnya. Antara maghrib dan isyak tu lay waktu 70 minit. 70 minit lebih kurang. Hah? Iya. Nah. Dan itu 26 ayat tu nya ndak panjang-panjang sama saudara. Ndak, syarakat pertama. Salat Araf. Sudah itu tang jam kadang dapat ni. Rakaat atau latihan sebelum itu dulu. Atau dibuat seleksi mana mencopek bacaan. Iya, ini memang harus lama menyambung tu. Bagian lama mau sosialisasikan beko ka. Abi batalkan salat mau dosa deh. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini kan menghidupkan sunnah itu kan maslahat. Tapi kalau banyak membatalkan salat dia itu mafsadah. Yang mafsadah kan harus dihindari. Maka Musa buat tadi Syekh ketika menerapkan itu 2 bulan 3 bulan ya kan sosialisasinya. Itu di tengah orang-orang yang penuntut ilmu semua karena beliau banyak murid-muridnya di situ.
yang belajar gratis dengan beliau, disiapkan asrama olehnya, dan masjidnya selalu penuh. Nah, itu pun harus dengan pengumuman-pengumuman di berbagai tempat, di seluruh masjid diumumkan. Ya, diumumkan di masjid-masjid yang tetangga di sekitar, supaya orang tentu. Nah, tidak cik di situ umumkan juga kan, tidak situ tahu salat dah. Jadi masjid-masjid seluruh Buraidah tu, seluruh kota Buraidah, kalau awak misalnya kalau nak buat itu di Masjid Iko kan, misalnya Sodom Muswajib Bangkinang, harus ada pengumuman tu. Tanggal sekian bulan sekian, siapa litak jangan solat sama kami, siapa sakit pawik jangan solat sama kami, siapa nak musafir jangan solat sama kami, siapa ngege jangan, atau nak tahan agak lama bawa kurisi misal kan. Itu harus jalan lama. Kan ada je korban suruhnya nyawa lewat siko gitu. Tetap juga kan ada orangnya. Tapi setidaknya sebagian besar sudah memahami. Nah, kalau perlu pas hari hari diumumkan dapat dua. Anda yang sedang musafir jangan sholat di sini hari ini. Buat kadang situ. Kalau nak singgah, tidak boleh singgah orangnya. Pindahnya misal ke Islamik kan, atau pindah ke Kiram yang ada kokian kan, dan sebagainya. Itu jengket dia tu, dan cik nyampe ilmu. Kalau pelaksanaan nanti diserahkan 100% kepada imam kita, pengurus masjid. Ya, kalau bisa laksanakan. Tapi kalau kadang condong mudarat leh ditunda saja dulu. Kalau bisa sudah di pondok, buat. Termisi bisa. Usul kan kayaknya. Termisi bisa kayaknya lah. Imam ada siapa sih? Anak beliau siapa nama? Wildan. Habis tu mah. Bacaan capeknya kan? Bisa di setel capek. Urus apanya? Awak nonton soal insyaallah. Pokok gajian kan dibatalkan itu insyaallah. Nah. Oke, mati kambing sudah. Awak boleh jayang mat Iyalah, laksanakan. Buat pengumumannya. Nah itu, nak mantap dah azam masuk kayak gini nampak. Iya. Dah apa orang? Buat cuba nanti. Kalau Tirmizi nak mau buat di pondok semua. InsyaAllah. Dah. Baik, terima kasih dan moral. Usulan bagus ya. Usulan bagus. Nah, insyaAllah mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Walaupun sekali seumur hidup. Waktu solo sensasi kan. Nah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wallahu waliyut taufiq wa tasdid. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.